Carol mengerutkan keningnya. Pergi ke kantor Kak Alana hanya demi aku. Emangnya kenapa harus ke kantor Kak Alana, mister? Tanya Caroline penasaran. Jack menyuka rambutnya ke belakang masih tersenyum melirik. Entahlah, aku merasa benar-benar udah tidak waras. Aku merasa sangat mengkhawatirkanmu, karena kamu tiba-tiba tidak ada kabar, alias menghilang. Aku tanya kedua temanmu, mereka juga menjawab tidak tahu. Lalu aku teringat Alana yang tidak lain adalah calon kakak iparmu. Tanpa pikir panjang, setelah mengajar, aku langsung pergi ke kantornya untuk bertanya tentang kabarmu. Tapi ternyata Alana harus ada rapat. Jadi aku pulang dengan tangan kosong tanpa mendapatkan kabar darimu. Jawab saya kencang lebar membuat Caroline merasa terharu. Benarkah Mister melakukan semua itu karena hanya ingin tahu kabarku? Tanya Caroline dengan mata yang masih menatap wajah Jack. Iya, aku benar-benar seperti orang gila karena tidak bisa menghubungimu, Caroline. Jawab Jack menghela napasnya, seakan ada beban yang terlepas dari punggungnya. Melihat Carol baik-baik aja saat ini, itu udah cukup membuat Jack lega. Memangnya kenapa Mister khawatir berlebihan kepadaku? Jack membeku di tempat ketika mendengar pertanyaan Carol. Kenapa memangnya? Apa aku tidak boleh mengkhawatirkanmu? Jack malah balik bertanya, membuat Carol memalingkan wajahnya dan berdecih. Mister aneh, kita tidak sedekat itu hingga membuat Mister khawatir terhadapku. Jadi apakah Mister udah mulai tertarik padaku? Tanya Caroline belak-belakan. Padahal sejak tadi gadis itu mau menyembunyikan debaran jantungnya yang semakin kuat ketika Jack mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Iya Caroline, aku memang tertarik kepadamu sejak awal. Caroline menutup mulutnya tidak percaya mendengar ucapan Jack, si dosen tampan yang menjadi idola di kampusnya. Pria yang berani memiliki hubungan dengan wanita yang sudah beristri. Mister Jack jangan bercanda, gak lucu tahu. Tapi saya tetap tertawa meskipun tidak lucu. Masih berusaha menahan diri agar tidak kelepasan. Sedangkan Jack sendiri udah berwajah masam. Padahal dia berbicara serius. Tapi kenapa Caroline hanya menganggapnya candaan yang garing? Saat Jack akan menjawab, tiba-tiba ada segerombolan mahasiswa datang, dan hal itu langsung membuat Jack mengurungkan niatnya. Setelah selesai kuliah, ikut saya ke suatu tempat. Bisik Jack ke telinga Carol. Gadis itu hanya bisa mematung dan kesulitan menelan saliva. Selanjutnya Jack pergi dari kelas itu karena memang sebentar lagi jam masuk. Carol bisa bernapas lega. Setidaknya saat ini dia tidak berhadapan dengan Jack. Carol, tadi aku lihat Mr. Jack kesini mendatangimu. Emangnya ada apa? Tanya salah satu mahasiswi yang duduk di sebelah Caroline. Itu bukan apa-apa. Jawab Carol sedikit gugup. Oh, aku kira Mr. Jack mencarimu karena kamu akan dicarikan gadis incarannya. Ucap mahasiswi itu tergagap. Seketika Caroline menoleh. Memangnya apa yang kamu tahu? Jangan asal menuduh ya. Seru Caroline tidak terima. Beberapa orang melihat ke arahnya dengan tatapan yang tajam. Sebaiknya Carol mengalah agar tidak membuat keributan. Jack dulu memang terkenal playboy, alias suka gonta-ganti pasangan. Tapi setahu Caroline, Jack tidak pernah berpacaran dengan mahasiswinya. Tapi setelah 1 tahun belakangan ini, memang tidak lagi terdengar kabar Jack dekat dengan seorang wanita manapun. Alih-alih menjomblo yang dikira, tapi ternyata Jack memiliki hubungan gelap dengan sesama dosen. Aku tidak mau kalau sampai menjadi kekasih Jack yang berikutnya. Carol bergidik ngeri. Di sisi lain, Api tidak ke kampus karena jam mengajarnya siang hari. Kali ini dia akan memastikan sendiri ada hubungan apa antara suaminya dan sekretarisnya itu. Meskipun Api pernah berselingkuh dengan Jack, tapi dia juga merasa tidak terima kalau seandainya suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Meskipun hubungan itu berantakan setahun ini, tapi entah kenapa sikap Austin akhir-akhir ini menjadi sedikit berbeda. Pria itu sedikit peduli terhadapnya, bahkan sekarang pulangnya tidak telat lagi. Ya, setidaknya untuk 5 hari ini. Tapi Api tidak boleh lengah hanya karena hal itu. Dia ingin tahu apakah ada yang disembunyikan suaminya atau tidak. Api merasa curiga bahwa Austin juga telah berselingkuh. Selamat siang, Nyonya. Sapa resepsionis tersenyum ramah. Selamat siang, jawab Api sambil terus berjalan ke arah lift. Dia memang udah sangat hafal dengan setiap lekuk isi di kantor suaminya itu. Bahkan seluruh karyawan Austin juga udah mengenal Api sebagai istri dari pemilik perusahaan Bradley. Jangan heran kalau semua karyawan pasti menyapa dengan ramah.
Oh ya, apakah Tuan Austin masih ada di kantor? Tanya Abi berbalik berjalan ke arah resepsionis yang tadi menyapanya. Sepertinya Tuan Austin belum keluar kantor sejak tadi pagi, Nyonya. Jawab resepsionis tersebut. Oke, terima kasih. Aku akan ke atas dulu. Resepsionis itu mengangguk. Abi langsung berjalan memasuki lift khusus untuk para atasan di kantor itu. Kenapa perasaanku sangat tidak enak ya? Ada firasat apa ini? Batin Abi. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Dia melakukan itu sampai 3 kali untuk membuat otak dan pikirannya jernih kembali. Denting suara di lift membuat fokus Abi terkumpul lagi setelah tadi berceceran entah kemana. Ya Tuhan, kenapa aku malah berpikir sejauh ini? Abi segera keluar dari lift tersebut dan langsung berjalan menuju ruangan suaminya yang ada di ujung. Mata Abi memicing saat melihat meja sekretarisnya yang kosong. Wanita itu mendekat ke arah meja itu. Abi bersedia ke dada, merasakan debaran jantungnya semakin kuat. Rasa curiga itu semakin terpatri di hatinya. Sabar Abi, jangan curiga dulu. Kamu harus positive thinking. Mungkin saat ini Austin sedang ada rapat. Iya, tapi kemana perginya sekretaris kecantilan itu? Apakah dia ikut meeting juga? Umam Abi mendekat ke meja Lili dan melihat komputernya masih menyala. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Kalau Lili ikut meeting, seharusnya dia memastikan komputernya terlebih dahulu dan mematikannya. Tapi sedikit terkejut ketika mendengar suara wanita yang menjerit dari dalam ruangan Austin yang berada di samping meja kerja Lili. Siapa yang ada dalam ruangan suamiku? Apakah itu suaranya Lili? Oh tidak, apakah kecurigaanku benar? Abi langsung berjalan ke arah pintu yang tertutup itu. Tangannya menempel erat, mengepal erat. Rasanya seperti dihantam sebuah benda keras tak kasat mata. Jangan sampai kecurigaannya benar. Meskipun itu sudah memungkinkan 90% benar. Tapi rasanya Abi tidak kuat apabila harus mengalami diduakan seperti ini. Abi tidak berani langsung masuk. Dia tidak ingin dadanya semakin sakit saat melihat pemandangan di dalam sana. Tapi rasa penasaran semakin menjadi. Akhirnya demi hatinya yang penasaran, Abi harus benar-benar memeriksanya sendiri. Telinganya ia dekatkan ke pintu, tapi tidak terdengar apapun dari dalam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Abi mencoba untuk memutar handle pintu. Jantungnya berdebar kencang saat Abi melakukan hal itu. Firasatnya tiba-tiba menjadi tidak enak. Kenapa tidak bisa dibuka? Apakah pintu ini dikunci dari dalam? Batin Abi masih tidak percaya. Berusaha mendorong pintu perlahan dan terus memutar handle-nya. Tapi hasilnya tetap tidak bisa dibuka. Ternyata memang benar kalau ruangan ini dikunci dari dalam. Lalu apa yang dilakukan Lili dan suaminya di dalam sana? Kenapa tadi dia mendengar suara jeritan seorang wanita? Ya Tuhan, Abi tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mungkinkah mereka sedang bercinta? Austin brengsek. Abi hampir saja terjatuh kalau saja dia tidak berpegang kuat pada handle pintu itu. Kakinya terasa lemas, tidak berdaya saat ini. Ingin berlari agar tidak ketahuan suaminya. Tapi Abi tidak bisa. Posisinya saat ini benar-benar sangat sulit dan sakit. Aku memang berselingkuh darimu, Austin. Tapi aku tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Jack. Tapi lihatlah dirimu saat ini. Berdua dengan sekretarismu di dalam sana. Dan pintunya terkunci rapat. Sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan? Abi berusaha untuk berdiri tegak. Dia belum bisa melawan pelakor itu saat ini. Abi butuh mengistirahatkan tubuh, hati dan pikirannya terlebih dahulu. Ceklek, pintu kerja suami Abi tiba-tiba terbuka. Abi bisa melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Orang yang berada di depannya juga tersentak ketika mendapati seseorang yang berdiri persis di depannya. Bagai dua orang yang terkena sihir. Mantra yang hanya bisa mematung dengan jantung keduanya yang berdegup dengan kencang. Namun semua itu hanya terjadi beberapa detik setelah orang yang berada di depan Abi mulai bicara. Abi? Maksud saya Nyonya Abi? Seru Lili yang refleks terkejut dan masih berusaha menetralkan degupan jantungnya yang terasa ingin lompat dari tempatnya. Abi berusaha menguasai dirinya, menarik napas dalam-dalam, dan membuangnya perlahan. Wanita itu hanya bisa mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat untuk meredam segala emosi yang siap keluar saat ini.
Tentu saja Api tidak akan sembarangan mencampak ataupun menampar Lily. Yang hanya Api lakukan adalah bersedekap dada dan meneliti penampilan sekretaris suaminya itu dari atas hingga ke bawah. Sangat seksi dan sedikit berani. Belahan dada kelihatan dan juga rok ketat yang mengundang hasrat. Api juga melihat bibir Lily udah tidak merah merona. Sepertinya telah terhapus oleh ciuman panas yang baru aja mereka kerjakan di dalam. Ternyata benar apa yang dia pikirkan, dan juga dengan perasaannya yang tidak enak kemarin. Ada sesuatu antara suami dan sekretarisnya. Sedangkan Lily sendiri tentu saja merasa risih, ditetap begitu intens oleh wanita yang notabene masih menjadi istri sah dari atasan sekaligus selingkuhannya. Maaf Nyonya, apakah Anda ada urusan dengan Tuan Austin? Tanya Lily memecah keningan yang terjadi selama beberapa detik itu. Ingin rasanya saat ini Lily menghancurkan wanita di depannya ini, karena masih belum juga diceraikan oleh Austin. Padahal dirinya jauh lebih baik dari Api. Iya, aku ingin bertemu dengan suamiku, jawab Api menekan kata suami. Loh sayang, kamu ada di sini? Sejak kapan? Ayo, masuklah. Lily, kenapa istriku tidak disuruh masuk? Ujar Austin yang ikut melihat dan berjalan ke arah pintu karena tadi mendengar Lily menyebut nama istrinya dan berbincang dengan seseorang di depan ruangannya yang masih belum tertutup. Kedua tangan Api semakin terkepal kuat, sangat kuat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan guna menekan segala macam emosi jiwa yang mendera saat ini. Sebuah senyuman ia terbitkan untuk sang suami. Dia pun melangkah masuk ke dalam dengan sedikit menyenggol bahu Lily, seakan memperjelas kedudukannya. Siapa wanita yang paling tinggi kedudukannya di sini? Dan tentu saja Lily tidak bisa berteriak ataupun menarik rambut Api begitu aja. Lily, buatkan 2 kopi susu sekarang, ujar Austin datar pada sekretaris plus-plusnya itu. Lily memberengut kesal, ingin menolak, tapi tatapan tajam Austin membuatnya mau tidak mau harus menurutinya. Baik Tuan, ketus Lily dan langsung berbalik pergi untuk membuatkan kopi susu untuk Austin dan istrinya. Api memperhatikan sekeliling. Ruangan suaminya nampak baik-baik aja. Tidak seperti ruangan yang baru aja dipakai untuk bercinta. Bahkan kertas-kertas berkas di atas meja Austin nampak rapi. Apakah dia hanya salah mengira kalau kedua pasangan itu baru aja bercinta? Atau mungkin memang mereka hanya membicarakan masalah pekerjaan? Tapi kenapa harus dikunci segala pintunya? Bukankah itu sangat mencurigakan? Austin segera menutup pintu ruangannya dan berbalik menatap Api yang hanya dia berdiri mematung. Kenapa kamu hanya berdiri? Ayo duduklah, ucap Austin. Api sedikit tersentak, tapi kemudian dia berjalan ke arah sofa yang ada di ruangan itu. Apakah ada sesuatu hingga membuatmu datang ke sini? Api hanya menatap Austin dan tidak langsung menjawab. Meneliti wajah suaminya dan menyelam ke dalam mata yang berwarna biru legam itu. Kenapa tadi ruanganmu terkunci? Ingin sekali bertanya seperti itu, tapi entah kenapa lidah Api rasanya kalau. Aku hanya ingin mengunjungi suami aku. Sepertinya udah sangat lama aku tidak datang ke sini. Semenjak kamu berubah, Austin, jawab Api dengan nada yang datar namun syarat akan kecewa. Pria itu memutuskan kontak mata dan mengalihkan pandangannya. Berubah bagaimana? Bukannya aku masih Austin yang sama? Api tertawa kecil mendengar jawaban Austin. Aku tahu kalau memang akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan yang menumpuk di kantor. Jadi maaf karena selalu pulang terlambat. Atau bahkan terkadang aku harus tidur di kantor. Jawab Austin menunduk, memperlihatkan raut wajah memelas, agar Api percaya padanya. Oh ya? Aku kira kamu berselingkuh dariku hingga membuatmu lupa arah jalan pulang. Sindir Api telak. Kini Austin berani menatap sang istri yang juga tengah menatap ke arahnya. Api hanya bisa menahan diri tidak lepas kontrol dan menghajar pria itu. Sedangkan Austin terkesiap. Apakah Api udah tahu dan curiga kepadanya? Apakah dia mengetahui semuanya seperti dia juga yang mengetahui hubungannya dengan C? Maaf sayang, aku hanya bercanda. Kenapa kamu setegang ini? Tiba-tiba raut wajah Api berubah menjadi biasa aja. Belum saatnya dia menuduh Austin seperti itu. Yang ada nanti Austin akan melenyapkan semua barang bukti. Bahwa Austin langsung merosot. Dia merasa sedikit lega karena Api hanya bercanda.
Itu artinya dia tidak curiga sama sekali dengan hubungan gelapnya bersama Lily. Api berdiri dan berjalan ke arah kursi kebesaran sang suami. Mungkin kita memang butuh liburan. Besok weekend aku akan mengajakmu ke Panama. Di sana kita bisa bersenang-senang. Bagaimana? Api meletakkan sesuatu di bawah meja Austin. Tapi sepertinya weekend ini aku tidak bisa keluar, sayang. Ada anak-anak yang meminta bimbinganku. Jadi sebagai gantinya, malam ini bisakah kamu makan malam di rumah? Kejar Api. Ya, baiklah. Kalau kamu memang sangat sibuk. Austin berjalan menuju meja dan duduk di atas, menghadap Api. Lily mengetuk pintu dan langsung masuk bersama seorang office boy yang membawakan pesanan minuman untuk mereka. Wanita itu melirik ke arah Austin yang tengah tertawa bersama sang istri. Ada rasa cemburu yang membara. Api menatap Lily dengan senyuman sinis. Sepertinya dia harus berterima kasih pada seorang wanita yang beberapa kali ditemuinya. Dia memberikan sebuah alat kecil pada Api. Sebuah penyadap yang bisa membuat perselingkuhan suami dan sekretarisnya itu terbongkar. Alana, terima kasih. Setelah ini akan aku bongkar semuanya. Batin Api.